Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Eka Salsabila dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia minggu lalu, yaitu bagaimana pendapat kamu tentang demokrasi terpimpin. Sebelumnya akan kita bahas apa itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berasal dari dua kata, yaitu demokrasi dan terpimpin. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Sedangkan terpimpin artinya segala sistem di mana adanya satu kepemimpinan tetapi bukan otoriter. Jadi, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi dengan seluruh keputusan berpusat pada kepala pemerintahan yang saat itu dipegang oleh Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang dilakukan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi ini merupakan suatu gagasan baru tentang pembaharuan kehidupan politik, sosial, dan kehidupan ekonomi. Sebelumnya, Indonesia menganut demokrasi liberal. Namun, menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan saat itu, politik di Indonesia sedang tidak stabil. Maka Presiden Soekarno memutuskan untuk menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, demokrasi liberal berakhir karena munculnya dekret presiden. Sebenarnya, demokrasi terpimpin berasal dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden. Presiden Soekarno berperan besar dalam mengambil seluruh keputusan, meluasnya peran militer sebagai unsur politik, berkembangnya Partai Komunis Indonesia. Sedangkan tujuan demokrasi terpimpin adalah 1. Mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil. 2. Presiden Soekarno menghendaki agar presiden kembali menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebelum demokrasi terpimpin ini berjalan, presiden harus melakukan banyak proses, antara lain dengan keluarnya dekret presiden pada 5 Juli 1959 jam 17.00 WIB. Isi dekret presiden tersebut adalah 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tidak lagi berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPRAS. Tujuan dibentuknya dekret presiden adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang tidak stabil dan untuk menyelamatkan negara Indonesia. Pendapat saya, pelaksanaan demokrasi terpimpin ini dapat menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Demokrasi ini dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis politik yang panjang, memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi ini hanya akan benar-benar unggul apabila fungsi yudikatif atau pengawasannya berjalan dengan baik dan efektif. Demokrasi terpimpin ini berakhir pada 1965. Sekian presentasi pelajaran sejarah Indonesia tentang demokrasi terpimpin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.